Tears from Tears from Rahasia Eyang. Aku sangat merasa bersalah pada Eyang dan Nada. Radit tertunduk tak berani menatap wajah Nada. Bukan salahmu sayang. Tidak ada manusia yang tahu akan takdirnya. Lagi pula aku kan hanya mendengar sedikit dan kita harus konfirmasi itu. Mungkin juga kan aku salah dengar sayang. Ayolah jangan bersedih. Bagaimana kalau kita bertanya saja kepada Bapak Warsono? Aku yakin dia mau menceritakan yang sesungguhnya, asal kau bersungguh-sungguh. Untuk sesaat Radit diam memikirkan apa yang dikatakan oleh Nada. Dan akhirnya Radit mengangguk setuju. Minumlah minumanmu, setelah itu kita kembali ke ruang ICU. Aku mau coba bicara dengan Warsono. Radit akhirnya bicara sambil tangannya mengelus punggung tangan Nada. Radit juga mencoba untuk tersenyum di hadapan Nada, walaupun saat ini sangat sulit baginya melakukan itu. Nada mengangguk dan langsung meminum minumannya setelah tinggal setengah. Nada memberikannya kepada Radit untuk menghabiskannya. Radit kembali menggendong Nada di punggungnya saat mereka kembali ke depan ruang ICU. Raditya, apa tidak kau bawa saja Nada untuk istirahat di rumah? Ini sudah lewat tengah malam. Kasihan bayinya kalau harus begadang di sini. Ibu khawatir dengan kesehatan cucu ibu dan kesehatan menantu ibu. Rianti langsung bicara ketika Radit baru saja sampai di depan ruang ICU dan menurunkan Nada dari atas punggungnya. Aku nggak apa-apa kok Bu. Aku justru khawatir kalau ada di rumah sendirian. Aku nggak mau stres. Mendingan aku ada di sini daripada aku stres di rumah. Jawab Nada jujur sambil berjalan mendekat ke arah Rianti dan duduk di sebelahnya. Warsono, ikutlah denganku. Aku ingin bicara padamu tentang pekerjaan yang bisa membuat Eyang jadi seperti itu. Warsono mengangguk dan mengikuti Radit pergi dari ruang ICU. Radit sengaja membawa Warsono agak jauh supaya Rianti tidak panik. Radit tahu, baik Bambang maupun Rianti tidak ada satu orang pun yang tahu penyakit dari Eyang Prawiryo. Mereka tidak akan tenang apabila tahu kondisi kesehatan Eyang yang sebenarnya. Kemungkinan besar, hanya Dr. Harsono yang mengetahui ini selain Warsono, orang kepercayaan Eyang Prawiryo. Eyangku sakit apa? Tanya Radit pada Warsono di kafetaria tempat duduk yang sama dengan tempat yang diduduki oleh Nada. Itu... Warsono sedikit panik dan tidak mau menatap ke mata Radit. Hatinya sangat khawatir kalau Radit menemukan kegelisahan di matanya. Kenapa kau diam saja, Warsono? Apa kau meracuni Eyang sehingga kau ketakutan seperti ini? Tanya Radit asal. Saya tidak akan berani melakukan hal itu, Tuan Muda. Jiwa dan raga saya akan saya serahkan apabila ada orang yang ingin berbuat jahat kepada Tuan Besar. Saya sekeluarga sangat berhutang budi pada Tuan Besar, dan tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu pada Tuan Besar. Jawab Warsono sangat panik mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit, dan menjawab dengan cepat dan jelas sambil menatap mata Radit. Aku tahu kau tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, Warsono. Aku hanya bertanya asal supaya kau meladeniku, dan tidak berbohong kepadaku. Setidaknya kau menatap mataku sekarang. Gumam Radit di dalam hatinya. Bagus. Sekarang katakan padaku apa sakit Eyangku. Radit kembali ke pertanyaan awalnya. Tuan Besar mengalami kanker hati, Tuan Muda. Kondisi ginjalnya juga sudah sangat parah karena obat-obatan yang harus diminum olehnya untuk mengurangi rasa sakit. Jawab Warsono kemudian menunduk, tak berani menatap mata Radit lagi setelah semua rahasia terbesar yang disembunyikan oleh Eyang Prawiryo diceritakan oleh Warsono. Radit menghela nafas berat sekali. Tak ada kalimat yang keluar. Di meja itu kurang lebih dari 5 menit. Mereka berdua diam dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Radit berusaha dengan susah payah menahan rasa sesak di dadanya.
tapi tak berhasil juga hingga air matanya pun mengalir. Tuan muda, Harusono berhenti berbicara ketika Radit mengangkat tangannya yang menandakan bahwa dia belum siap untuk berbicara. Dari kapan ini semua dirahasiakan? Sudah sejak 1 tahun lalu, ketika Tuan Besar mulai mengekspansi perusahaan telekomunikasi yang Anda buat, Tuan muda. Jadi itu alasannya yang begitu tega menghancurkan perusahaanku sendiri. Dia sudah tahu penyakitnya dan ingin membuatku segera memiliki anak. Betapa keras kepalanya aku sampai tidak memperhatikan ini. Jujur, aku berpikir dia sangat jahat sekali karena telah mencoba menghancurkan perusahaan yang dibangun oleh cucunya sendiri. Walaupun akhirnya dia yang membangun kembali perusahaanku hingga berdiri menjadi lebih kuat sekarang. Harusnya aku setuju saat itu ketika dia memintaku untuk menikah lagi. Tapi sepertinya aku tidak butuh menikah dengan Denada kalau aku menikah saat itu. Ada rasa menyesal di hati Radit karena waktu yang dimilikinya sudah berkurang jauh dan kesempatan Eyang bertemu dengan cucunya hampir tidak mungkin. Siapa saja di rumah yang tahu kondisi kesehatannya? Radit kembali bertanya pada Warsono. Hanya saya, Siti, dan Padri, Tuan muda. Hei, kenapa Eyang lebih percaya pada kalian daripada keluarganya sendiri? Kenapa tidak ada anggota keluarganya yang tahu tentang penyakitnya? Radit menjadi kesal dengan apa yang baru saja didengarnya dari Warsono. Mohon maaf, Tuan muda. Bukan maksud Tuan Besar tidak mempercayai anggota keluarganya, Tuan muda. Tuan Besar tidak ingin sisa hidupnya harus melihat wajah anggota keluarganya bersedih. Tuan Besar ingin selama sakitnya tidak melihat anggota keluarganya bersedih. Tuan Besar ingin melihat wajah-wajah ceria di akhir hidupnya, Tuan muda. Mohon maaf sekali, karena kami harus merahasiakan ini dari Anda dan keluarga Anda. Kami hanya mematuhi permintaan Tuan Besar sebagai wujud rasa pengabdian kami padanya, Tuan muda. Warsono bahkan bicara dengan sangat kaku karena menahan tangis. Dadanya juga terasa sesak, mengingat semua kebaikan Eyang Prawiryo bagi keluarganya. Katakan padaku berapa lama waktunya? Kondisi kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, Tuan muda. Dokter sudah menyarankan untuk kemoterapi untuk mengurangi rasa sakitnya dan juga memperlambat pertumbuhan sel kankernya. Tapi Tuan Besar menolaknya, Tuan muda. Beliau tidak ingin menahan rasa sakit dari efek samping kemo yang menyebabkan seluruh anggota keluarga akan mengetahui rahasia terbesarnya. Kenapa kau justru membuatku takut? Aku bertanya padamu berapa banyak waktu yang dimiliki oleh Eyang, bukan bertanya soal penyakitnya. Radit sudah sangat ketakutan sehingga emosinya menjadi-jadi. Untuk itu, Warsono diam belum mengatakan apapun juga. Jujurlah padaku. Dokter mengatakan bahwa Tuan Besar hanya bisa bertahan dalam waktu 1 bulan. Pernyataan itu dikeluarkan 1 hari sebelum pernikahan Anda dengan Nyonya Muda Denada Aprilia. Tapi Tuan Besar bertahan lebih lama daripada waktu yang telah dikatakan oleh dokter. Jawab Warsono sambil menundukkan kepalanya. Tears from Penyesalan selalu belakangan. Radit tak tahu lagi harus berkata apa saat ini. Dia menaruh kepalanya di pangkuan kedua telapak tangannya di atas meja. Tuhan, apa dosaku terlalu banyak sehingga Kau memberikan hukuman seperti ini? Laki-laki yang berada di ruang ICU itu adalah orang yang banyak sekali memberikan pengarahan di hidup bagiku. Sekarang aku sangat menyesal dengan sikap egoisku selama ini. Aku sudah kehabisan banyak waktu untuk membahagiakannya. Aku tidak bisa memutar waktu itu kembali. Aku masih ingat bagaimana senyumnya selalu ada untukku di saat aku masih kecil dulu. Apapun kesalahan yang aku buat, dia pasti memaafkan. Apapun kebaikan yang aku lakukan, dia pasti memujinya dengan tulus. Apapun permintaan yang aku inginkan, dia pasti memberikannya padaku. Dia bukan saja sebagai seorang kakek untukku, tapi lebih dari seorang ayah. Ketika ayahku sedang sibuk bekerja,
Dialah yang mengurusku dan menemaniku bermain. Banyak sekali impianku yang telah diwujudkan olehnya. Dan sekarang aku sangat menyesal karena satu impian terbesarnya, yaitu memiliki cucu, tidak bisa aku wujudkan. Hingga kondisinya kritis seperti saat ini. Aku harus bagaimana, Tuhan? Bisakah kau berikan waktu untuk Eyang supaya dia bisa melihat ketiga anakku nanti? Aku sangat menyesal. Aku bahkan tidak pernah punya waktu untuk menemaninya duduk santai di halaman belakang rumah, karena aku terlalu sibuk dengan urusan pribadiku sendiri beberapa tahun terakhir ini. Lirih dalam hati Radit penuh harap untuk tambahan waktu bagi hidup Eyang, supaya bisa melihat cucunya. Air mata Radit tidak lagi bisa dibendung saat ini. Perasaan sedih, terluka, penyesalan, semuanya menjadi satu. Warsono tidak bisa melakukan apa-apa, hanya diam di samping Radit menunggu Radit bisa mengembalikan lagi emosinya. Detik demi detik berlalu, dan menit demi menit berlalu hingga lebih dari setengah jam. Radit akhirnya mulai bisa mengontrol dirinya sendiri, berusaha untuk menegarkan hatinya, dan mulai menghapus air matanya dengan kedua tangannya. Apa aku memalukan seperti seorang wanita? Tanya Radit pada Warsono yang masih setia duduk di sampingnya. Tidak, Tuan Muda. Eyang akan memakiku habis-habisan kalau melihatku menangis di depan umum seperti ini. Apa kau takut aku memecatmu kalau kau jujur padaku kalau aku seperti wanita sekarang? Celoteh Radit lagi untuk menghilangi rasa sedih dalam hatinya. Tidak, Tuan Muda. Saya memang patut untuk dipecat karena saya sudah menyembunyikan berita yang cukup besar dari keluarga Prayoga. Kau tahu diri sekarang ya. Harusnya kau beritahu aku dari 1 tahun lalu. Radit kembali menangis, namun segera ditepisnya air matanya dengan kedua tangannya. Awas saja kau. Aku akan memecat tanpa pesangon dan aku juga akan melakukan hal yang sama pada Sandi. Ancam Radit sambil menangis yang tentu saja tidak mungkin dilakukan olehnya. Dan kata-katanya sekarang hanya untuk meluapkan rasa sedihnya. Silakan Tuan Muda. Kapanpun Anda akan memecat saya akan segera siap. Jawab Warsono lagi. Siapa yang menyuruhmu terus bicara sih? Diamlah, aku tidak ingin kau bicara. Jawab Radit masih menghapus air matanya. Jangan katakan apapun pada ibuku. Aku tidak mau darah tingginya kambuh. Jangan katakan apapun pada ayahku. Aku tidak mau dia merasa bersalah juga. Radit bicara sambil memukul-mukul dadanya untuk mengurangi rasa sesak di sana. Baik Tuan Muda, saya mengerti. Jawab Warsono yang juga ikut menangis saat ini. Kau jangan menangis. Aku tidak ingin orang melihat kita seperti dua laki-laki yang saling jatuh cinta. Dua orang laki-laki duduk dalam meja yang sama, dan dua-duanya menangis. Komentar Radit asal yang tidak ingin membuat Warsono ikut bersedih bersamanya, dan nanti menimbulkan pertanyaan di mata Rianti jika melihat keduanya bermata bengkak. Malam itu menjadi malam yang sangat menyedihkan untuk Radit. Nada yang mengetahui ini juga cukup cemas, tapi Nada tidak tahu apa penyakit Eyang, sehingga belum bisa berspekulasi sampai sejauh apa tingkat keparahannya. Radit dan Warsono kembali ke depan kantor ICU saat mereka sudah mulai bisa mengendalikan emosinya. Radit membawakan minuman dan cemilan untuk Nada dan Rianti. Bambang yang sedang ada di United States segera mengambil penerbangan untuk kembali ke Indonesia. Padahal Bambang baru saja sampai di bandara ketika Rianti menelponnya memberitahu kondisi Eyang Prawiryo. Kemungkinan tercepat, Bambang baru akan sampai di rumah sakit adalah besok malam. Saat ini Raditlah yang menjadi kepala keluarga, karena satu-satunya laki-laki yang berada di sana. Radit meminta Rianti membawa Nada untuk kembali ke rumah besar. Awalnya Nada menolak untuk pulang, tapi mendengar apa yang menjadi pertimbangan Radit untuk menyuruhnya pulang, Nada akhirnya menerima dan mau pulang bersama dengan Rianti. Radit sendirilah yang menunggu Eyang Prawiryo di rumah sakit bersama Warsono. Dokter yang sudah diberitahu oleh Warsono bahwa Radit mengetahui semua yang disembunyikan oleh Eyang Prawiryo menjadi lega dan bisa menceritakan kondisi yang sebenarnya pada anggota keluarga Prayoga. Bagaimana kondisi Eyang, dokter? Tuan Prawiryo dalam usianya yang sekarang sudah tergolong cukup baik mencoba melawan semua penyakitnya. Tapi usianya memang sudah sepuh. Kondisi tubuhnya tidak sebaik kondisi saat masih muda.
Dokter menggantungkan kalimatnya sampai di sana. Apakah Eyang akan bisa bertahan cukup lama? Pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan saat ini. Pertanyaan Anda bukanlah pertanyaan yang bisa saya jawab. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memprediksi usia seseorang. Saya prediksi usia Tuan Prawiryo hanya bisa bertahan sampai bulan lalu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan sampai hari ini beliau masih bisa hidup dan bertahan. Apa Anda mengerti maksud saya? Tanya dokter sambil tersenyum. Radit menggelengkan kepalanya karena tidak paham. Tuan Prawiryo bisa bertahan hidup lebih lama karena dirinya ingin bertahan hidup lebih lama, Tuan Raditya. Ada harapan dalam dirinya yang ingin diwujudkannya dan membuatnya mau berjuang hidup lebih lama. Kondisi kesehatannya memang tidak memungkinkannya untuk sembuh, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak. Kami dari medis hanya bisa membantu sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Tapi ada kekuatan yang lebih besar yang bisa merubah segalanya. Saya tahu keluarga Anda adalah keluarga yang tidak kekurangan apapun. Anda bisa memberikan pengobatan terbaik di dalam negeri ataupun di luar negeri untuk Tuan Prawiryo. Tapi Anda tidak akan bisa menumbuhkan keinginannya untuk bertahan hidup jika tidak menemukan impian terbesarnya. Cobalah terus bicarakan sesuatu yang menarik hatinya untuk tetap bertahan hidup, sambil Anda mencari jalan untuk mengobatinya. Walaupun kesempatan hidupnya sudah sangat rendah, tapi bukan berarti dia tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Kata-kata dokter cukup memusingkan kepala Radit yang malam ini juga belum sempat tidur sama sekali. Aku tidak tahu apa yang kau katakan, dokter. Aku hanya menangkap intinya. Kalau aku harus membuatnya mau berjuang hidup karena sesuatu. Gumam Radit dalam hatinya. Tears from Tears from Menyenangkan ibu mertua. Tok tok tok. Iya, Bi. Tanya Nada pada Bi Siti yang sudah ada di depan kamar Radit ketika Nada membuka pintu kamar tidur Radit di rumah besar. Nyonya Rianti sudah menunggu Nyonya Muda di bawah untuk sarapan pagi bersama. Jawab Bi Siti sambil tersenyum kepada Nada. Is, panggil aku Nada saja, tidak perlu pakai embel-embel sebanyak itu. Bisik Nada kepada Bi Siti yang diladeni Bi Siti dengan senyuman saja. Cepat Nyonya Muda, nanti Nyonya Rianti ngambek lo kalau kelamaan. His, dia nggak akan ngambek sama aku selama 3 manusia kecil ini masih berada di rahimku. Nada tertawa kecil sebelum melanjutkan kalimatnya. Turunlah lebih dulu, aku mau cuci muka dan sikat gigi dulu ya. Nanti aku segera turun ke bawah. Nyonya Rianti bilang saya tidak boleh meninggalkan Nyonya Muda turun dari tangga sendirian, karena Nyonya Muda sering lari-larian turun tangganya. Jawab Bi Siti sambil menggoda Nada. Hais, selalu ada-ada saja sih kalau di rumah ini. Nada mencibir lalu buru-buru ke dalam untuk mencuci mukanya dan sikat gigi sebelum turun ke bawah. His, jangan lebay deh Bi, aku nggak apa-apa, nggak usah juga dipegangin kayak gini. Komen Nada pada Bi Siti yang menggandeng Nada dengan pelan-pelan menuruni tangga rumah keluarga besar Prayoga. Gak bisa, ini perintah hidup dan mati dari Nyonya Rianti. Saya harus mematuhinya, kalau tidak ingin dipecat dari rumah ini. Bisik Bi Siti menggoda Nada sambil tertawa kecil setelahnya. His, bisa gila aku tinggal di rumah ini selama hamil. Sedikit bergerak saja semua orang di rumah ini sudah ketakutan. Harusnya mereka melihat bagaimana Radit memperlakukanku ketika dia menggunakan tubuhku untuk memuaskan dirinya. Radit sudah sangat gila. Dia selalu saja memiliki gaya baru melakukan hubungan saat aku hamil. Kalau hanya turun tangga seperti ini saja diawasi, harusnya mereka mengawasi 24 jam. Mereka harusnya mengawasi saat Radit bermain dengan tubuhku juga. Komen Nada yang sedikit merasa lebay melihat perlakuan yang dia dapat pagi-pagi ini di keluarga Prayoga. Selamat pagi, Bu. Nada tersenyum ramah di hadapan Rianti. Selamat pagi, sayang. Apa tidurmu nyenyak tadi malam? Tanya Rianti lagi sambil tersenyum. Nada mengangguk.
Aku tidur nyenyak banget, Bu. Pas bangun tidur, terasa pegalku semuanya hilang dan badanku terasa ringan. Jawab nada yang 100% adalah kebohongan. Bagaimana aku bisa tidur pulas tadi malam? Anakmu terus-terusan menelponku dan aku harus menenangkannya di sana. Dia sudah sangat panik mendengar kabar tentang kakeknya sakit keras. Aku tanya sakitnya apa, dia tidak cerita, tapi dia hanya diam dan memintaku untuk menemaninya. Sudah gitu pas aku ingin tidur, Bisiti sudah mengetuk pintu kamar dan menyuruhku untuk sarapan pagi sekarang. Heis, kalian semua menyusahkanku. Aku juga sangat khawatir dengan Radit sekarang. Apa dia baik-baik saja di rumah sakit ya? Sebenarnya Eyang sakit apa ya? Aku bertanya semalaman pada Raditya, tapi dia tidak mau menceritakannya. Dia hanya ingin menelponku dan mendengarkan suaraku saja. Walaupun aku memakinya, dia cukup senang mendengarnya. Kan aneh, gumam nada di dalam hatinya sambil menikmati makan paginya. Nada, ibu mau ke rumah sakit lagi habis ini. Kamu tidak apa-apa kalau ditinggal di rumah sendirian? Ibu sangat khawatir dengan keadaan Eyang. Akhir-akhir ini sangat aneh sekali. Eyang lebih suka mendengarkan ibu dan ayah bercerita. Eyang juga tidak lagi marah-marah terus pada ayah kalaupun ayah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Eyang lebih memilih memperbaikinya sendiri, atau menyuruh Warasono memperbaikinya. Eyang juga mengizinkan ibu untuk melakukan apapun perubahan di rumah ini, supaya suasananya jadi baru katanya. Padahal Eyang tidak menginginkan perubahan apapun di rumah ini sejak meninggalnya Eyang Putri. Ibu sangat khawatir dengan keadaan Eyang. Ibu sudah bertanya kepada Pak Warsono, tapi dia tidak mau menjawab. Rianti terus saja bercerita kepada Nada saat mereka menikmati sarapan pagi. Tak ada satupun kalimat yang keluar dari bibir Nada. Ibu sepertinya ingin punya teman sebagai tong sampah yang mendengarkan unek-uneknya semua. Baiklah, kalau itu membuat ibu senang, aku akan mendengarkan semua kata-katanya, dan aku tidak akan terlalu banyak menanggapinya. Yang penting dia bisa mengeluarkan semua perasaannya, daripada dipendam sendiri dan kesal sendiri. Lebih baik dia mengeluarkan ini kepadaku, gumam Nada di dalam hatinya. Jadi pagi itu Nada hanya menjadi tempat curahan hati Rianti. Semua cerita Rianti ditampung oleh Nada, dan Nada hanya menanggapi secukupnya dengan iya atau tidak, dan juga beberapa kata lain penyemangatnya. Kamu memang menantu yang paling baik, Nada. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan ibu, dan memberikan solusi untuk semua masalah yang ibu alami. Rianti tersenyum pada Nada sebelum menghabiskan jus jeruk di kelasnya. Hihihi, memangnya aku memberikan solusi apa? Aku bahkan tidak mengatakan satu kata pun yang memberikan solusi. Ibu sendiri yang bertanya dan ibu sendiri yang menjawabnya. Dan aku hanya setuju saja. Hahaha. Nada geli sendiri di dalam hatinya. Tapi Nada cukup senang karena sudah membuat Rianti percaya padanya dan merasa mendapatkan jalan keluar, walaupun jalan keluar itu sebenarnya dari pikiran Rianti sendiri. Sebenarnya ibu yang sudah menemukan jalan keluarnya loh, Bu. Malah aku gak kepikiran sama sekali dengan ide-ide yang tadi ibu bilang itu. Nada kemudian menjabarkan lagi semua yang sudah disarankan oleh Rianti, yang akhirnya dipilih oleh Rianti. Rasa bangga di dalam hati Rianti yang sudah dipuji oleh Nada, bisa menemukan jalan keluarnya sendiri, membuat Rianti semakin bahagia dan senang bicara dengan Nada. Ibu senang banget bisa ngobrol sama kamu, Nada. Kamu harus sering-sering datang ke sini temenin ibu ngobrol bareng ya. Nada mengangguk. Nanti aku akan sering-sering datang ke sini bawa cucu ibu, supaya ibu bisa bermain sama cucu ibu. Jawab Nada yang membuat hati Rianti semakin berbunga-bunga. Akhirnya keduanya meninggalkan ruang makan dengan perasaan yang sangat bahagia. Bisa memulai pagi dengan suasana hangat dan kekeluargaan, serta mengobrol ringan bersama anggota keluarga. Bu, boleh nggak kalau aku ikut ke rumah sakitnya? Pinta Nada dengan suara pelan dan sedikit memohon kepada Rianti. Kamu gak kecapean kalau ikut ke rumah sakit sekarang? Rianti agak khawatir membawa Nada ke rumah sakit. Nada menggelengkan kepalanya. Aku gak apa-apa kok, Bu. Justru aku kesepian kalau di rumah sendirian. Aku juga mau ketemu sama Radit.
Dia pasti panik di sana sendirian. Nada berusaha untuk membujuk Rianti membawanya ke rumah sakit. Baiklah, ibu coba telepon suamimu dulu ya. Kalau dia mengizinkan, ibu bisa membawamu ke rumah sakit. Tears from Tears from Masa kecil. Rianti segera mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Radit. Beberapa kali Rianti mencoba untuk menghubunginya, dan Radit masih belum mengangkatnya. Hingga akhirnya, diganti menghubungi orang yang tentunya selalu on dengan handphonenya. Rianti, Warsono, berikan handphone kepada Raditya. Warsono, baik Nyonya. Selang waktu 1 menit, handphone sudah diberikan kepada Radit. Radit, kenapa tidak melakukan ke handphoneku, Bu? Rianti, kenapa lama sekali kamu mengangkat teleponku sih? Radit, aku sedang di ruang dokter, Bu. Tadi dokter sedang menjelaskan mengenai penyakit Eyang dan apa yang harus kita lakukan untuk membantu Eyang cepat pulih dari penyakitnya. Rianti, apa kata dokternya? Radit, nanti saja aku ceritakan kalau aku sudah ketemu ibu ya. Menjelaskan lewat telepon. Rianti, bagaimana kondisi Eyang sekarang? Radit, setengah jam lagi akan dibawa ke ruang inap kalau sudah tidak ada masalah. Rianti, syukurlah kalau begitu. Wajah Rianti sudah tidak menegang dan sudah ada senyum di wajahnya. Istrimu ingin ikut ke rumah sakit, Radit ya? Apa kau mengizinkannya untuk ikut ke rumah sakit? Radit, lebih baik dibawa saja. Kalau di rumah sendirian, aku kasihan tak ada teman ngobrol di rumah. Nanti kalau ibu kesini, aku akan membawa Nada pulang dulu ke rumah dan aku akan kembali lagi ke rumah sakit. Nunggu Eyang di sore hari. Jadi kita gantian, Bu, nungguinnya. Gimana? Rianti yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Radit akhirnya mengajak Nada untuk pergi ke rumah sakit bersamanya, menjenguk Eyang Prawiryo. Nada segera bergegas ke kamar Radit untuk berganti pakaian. Sejak Rianti mengetahui bahwa Viola sudah selingkuh di belakang Radit, semua pakaian Viola yang ada di kamar Radit dibuang oleh Rianti, dan semua pakaian Nada yang ada di kamar tamu dipindahkan oleh Rianti ke kamar milik Radit. Nada tidak membutuhkan waktu lama untuk bersiap dan mengganti pakaiannya kurang dari 30 menit. Nada sudah siap dan sudah kembali turun ke lantai dasar untuk pergi ke rumah sakit bersama Rianti. Kamu sudah siap, Nada? Tanya Rianti masih dengan senyum di wajahnya. Nada mengangguk. Aku sudah siap, Ibu. Apa kita akan berangkat sekarang? Rianti mengangguk dan mereka berdua langsung pergi ke teras rumah untuk naik ke mobil yang sudah siap mengangkat mereka menuju ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Rianti banyak bercerita kepada Nada tentang masa kecil Radit. Nada sangat senang mendengar cerita Rianti tentang Radit yang tidak pernah diceritakan oleh Radit sebelumnya kepadanya. Berarti Radit dulu saat kecil sangat manja ya, Bu? Rianti mengangguk. Sebetulnya Raditya itu anak yang mandiri. Tapi saat kecil dia sangat minder karena penyakitnya. Radit mengalami penyakit kuning yang jarang dialami oleh anak-anak seumurannya. Saat itu kami sekeluarga agak kebingungan mencari obatnya, karena sudah pergi ke rumah sakit manapun belum juga ditemukan obatnya. Ibu sudah sangat speechless. Bahkan setiap malam minggu cuma bisa menangisi Radit. Di saat kami semua sudah putus asa, Eyang dan Eyang Putri membawa Radit berobat tradisional. Di sana dimandikan dengan darah kelinci dan disuruh makan daging kelinci yang sudah disate. Dilalah ia sembuh setelah beberapa kali diterapi dengan metode itu. Ibu senang sekali saat Radit sudah sembuh. Sejak saat itu, Radit suka banget sama kelinci. Sampai dia dulu memelihara kelinci di belakang rumah. Cuma karena gak dirawat dan merusak kebun bunga Eyang Putri, akhirnya Eyang Putri marah dan kelincinya dijual. Hahaha, memangnya kenapa sampai gak diurus gitu, Bu, kelincinya? Ada tangis dan ada sedih juga saat Nada menanggapi apa yang diceritakan oleh Rianti. Sedih mendengar Radit yang sudah pernah sakit parah
dan tertawa mendengar cerita Rianti mengenai kelinci-kelinci Radit. Radit itu kan kadang malas, jadi yang ngasih makan ya ayahmu itu loh. Tapi karena kandangnya dibuat gak jauh dari kebun bunga Eyang Putri, ya Eyang Putri marah saat kebun bunganya diacak-acak. Celetuk Rianti yang juga sambil tertawa mengingat masa lalu. Suasana di mobil cukup ramai dengan obrolan Rianti dan Nada. Walaupun semua yang dibahas adalah bahan yang dikeluarkan oleh Rianti, Nada sama sekali tidak keberatan mendengarkan semua cerita dari Rianti. Cerita sedih, cerita bahagia, pengalaman tentang perkembangan bisnis keluarga Prayoga, dan masih banyak lagi yang diceritakan oleh Rianti selama hampir 1 jam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan tak terasa, mereka sudah sampai di rumah sakit tempat di mana Eyang Prawiryo dirawat. Klek. Nada menutup pintu setelah keluar dari mobil dan kemudian menggandeng tangan Rianti untuk masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit. Pagi itu rumah sakit masih cukup lengang, tidak terlalu banyak orang berlalu lalang. Bau obat juga sudah menyengat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah sakit. Ubin yang baru dibersihkan dengan disinfektan juga memberikan aroma yang serupa, membuat Nada sedikit pusing mencium wanginya. "Nada, kamu gak apa-apa?" tanya Rianti yang mulai panik melihat Nada menutup mulutnya seakan ingin muntah. "Aku gak apa-apa kok, Bu. Hanya wangi rumah sakit saja yang begitu menyengat, jadi hidungku belum terbiasa. Kan tadi kita dari luar wanginya tidak seperti ini," jawab Nada sambil tersenyum ramah kepada Rianti untuk menenangkan hatinya juga. "Apa kamu mau sekalian kita periksa ke dokter kandungan sekarang?" "Gak usah, Bu. Aku gak apa-apa kok. Gak usah khawatir. Aku beneran gak apa-apa. Aku sehat-sehat aja kok." Nada tersenyum ramah kepada Rianti. "Nada?" Suara seorang wanita memanggil Nada dari sebelah kanan membuat Nada dan Rianti menengok ke arahnya. "Kamu Nada kan?" Iya Kak. Kakak lagi apa di sini?" "Aku sekarang kerja di sini juga selain di klinik. Aku sudah menjadi dokter tetap di sini sebagai dokter obgyn. Aku baru bekerja di sini kurang lebih 1 bulan," jawab Silvi ramah pada Nada. "Wah, selamat ya Kak," jawab Nada dengan memaksakan senyumnya di hadapan Silvi. "Aduh, aku harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum Kak Silvi bercerita macam-macam di hadapan ibu," gumam Nada panik dalam hatinya. "Ini ibumu Nada?" tanya Silvi masih menunjukkan senyum ramahnya. Ini ibu mertuaku Kak Silvi. Kak, aku permisi dulu ya, soalnya aku harus menjenguk kakek suamiku yang dirawat di rumah sakit ini." Nada berusaha mencari alasan untuk segera pergi meninggalkan Silvi. "Waduh, sakit apa Nada? Kakaknya Dewa dirawat dari kapan di sini?" tanya Silvi kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Nada. "Apa? Kakeknya Dewa? Apa maksudnya ini?"